Pertarungan besar Istana 2025. Prabowo vs Luhut, siapa menyingkirkan siapa? Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, Istana sedang bergetar, ada perubahan besar. Tahun 2025 bukan tahun biasa. Ini adalah tahun peralihan kekuasaan terbesar sejak 1998. Di satu sisi ada Presiden Prabowo Subianto, pemimpin dengan gaya tegas, langsung, dan tidak suka pura-pura. Di sisi lain ada Luhut Binsar Panjaitan, tokoh kuat era sebelumnya, yang memegang banyak proyek dan jaringan. Selama bertahun-tahun, orang menganggap hubungan mereka mesra. Tetapi kenyataannya, ada ketegangan yang makin lama makin tidak bisa disembunyikan. Perubahan besar sedang terjadi, dan masyarakat mulai merasakannya, meskipun media massa pura-pura tidak tahu. 1. Prabowo vs Luhut, siapa menyingkirkan siapa? Jawabannya, Prabowo sedang menyingkirkan Luhut perlahan, sistematis, dan sangat halus. Tentu tidak dengan teriak marah, tidak dengan memukul meja, tidak dengan drama depan kamera. Prabowo melakukan cara yang jauh lebih berbahaya. 1. Mengambil alih posisi strategis yang dulu dipegang Luhut. Kebijakan ekonomi, investasi, industri nasional, energi, sampai digital. Yang dulu, dimonopoli, satu kelompok, sekarang dipegang langsung oleh Prabowo dan tim barunya. 2. Mengurangi pengaruh lingkaran Luhut tanpa membuat kegaduhan. Luhut tetap diberi jabatan tinggi, tetapi tidak punya kontrol atas uang, tidak punya kontrol atas proyek, tidak punya kontrol atas keputusan final, tidak punya akses eksklusif seperti dulu. Ini cara klasik, beri kursi, tapi kosongkan isinya. 3. Menggeser jaringan bisnis yang selama ini bergantung pada Luhut. Peraturan baru pelan-pelan memotong jalur-jalur lama. Ini lebih mematikan daripada pemecatan. 4. Prabowo ingin membuktikan bahwa ia bukan lanjutan dari kekuasaan lama. Prabowo butuh membuka jarak, dan jarak itu mau tidak mau kena ke Luhut. 2. Perubahan besar kekuasaan di dalam Istana 2025. Ada 3 perubahan arah besar. A. Dari kekuasaan tersentral pada 1-2 tokoh kembali ke presiden penuh. Era sebelumnya mengandalkan super menteri. Era Prabowo mengambil kembali otoritas ke tangan presiden. B. Dari proyek oligarki ke arah stabilitas nasional. Prabowo tidak mau pemerintahannya terlihat dikendalikan kelompok tertentu. Ia ingin tampil sebagai pemimpin negara, bukan pemimpin kelompok. C. Dari gaya halus ke gaya langsung, cepat, dan bersih. Orang-orang istana mulai takut, karena Prabowo tidak bisa ditekan. 3. Peta elit yang sedang kehilangan kekuasaan. Siapa yang sedang terdesak? 1. Para penghubung.